Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita masih bisa bertemu secara daring selama seminggu lebih atau 2 minggu ya kita liburan. Semoga kalian sehat selalu dan satu lagi minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir batin dari ibu ya. Jika ada salah kata, salah ucapan ataupun apapun itu, mohon dimaafkan. Oke. Untuk kali ini kita akan masuk ke pertemuan ke-12 Mapel IPA SMP kelas 8A sampai dengan kelas 8G. Ini materi lanjutan yang di bab 4 ya. Terus jangan lupa juga kalian harus siapkan bukunya, siapkan pensil, siapkan pulpen untuk mencatat yang tidak ada di LKS. Terus juga untuk minggu-minggu depan, mungkin ini materi terakhir ya untuk pertemuan ini karena minggu-minggu depan itu udah ujian kita, udah pas ya penilaian akhir semester. Jadi materinya ataupun kisi-kisinya itu ada di YouTube semua, ada di pelajaran ibu semua, ada di video ibu semua. Jadi tolong dipelajari, diingat lagi, dirangkum lagi di bagian pertemuan 6 sampai dengan pertemuan 12. Oke. Untuk kali ini di pertemuan ke-12, Ibu akan bahas tentang gelombang dan manfaatnya. Kalau kemarin kan getaran nih, sekarang Ibu bahas tentang gelombang dan manfaatnya untuk kita sehari-hari. Oke, gelombang. Gelombang itu adalah getaran yang merambat yang membawa energi selama perambatannya. Adanya getaran dapat menimbulkan gelombang. Ketika kita menggetarkan sesuatu tuh, misalkan ada getaran tali, nah maka akanlah timbul suatu gelombang. Terus gelombang itu dibagi menjadi dua, ingat ya. Gelombang itu dibagi menjadi dua, yaitu gelombang berdasarkan medium perambatannya itu pertama, yang kedua itu berdasarkan arah rambatannya. Terus yang berdasarkan medium rambatannya juga ada dua. Yang pertama itu ada gelombang mekanik, apa ya yang disebut dengan gelombang mekanik. Gelombang mekanik itu adalah gelombang yang membutuhkan medium dalam rambatannya. Contohnya pada gelombang bunyi, seseorang dapat mendengarkan musik dan suara karena gelombang bunyi merambat melalui udara sehingga sampai ke telinga. Dua, yaitu gelombang elektromagnetik. Kalau gelombang elektromagnetik, gelombang yang tidak membutuhkan medium dalam perambatannya. Contohnya pada gelombang cahaya sinar gamma, terus gelombang radio, gelombang mikro, sinar X, dan ultraviolet. Nah, kalau ini contoh gelombang apa tadi yang pertama? Gelombang mekanik, contohnya kan ada bunyi ataupun gelombang suara yang membutuhkan medium, yaitu ini. Ketika ada suara, maka ada rambatannya itu udah melewati udara, maka akan terdengar oleh telinga. Nah, ini untuk gelombang mekanik. Kalau untuk gelombang elektromagnetik kan tidak membutuhkan medium dalam perambatannya. Kalau untuk gelombang mekanik membutuhkan medium, paham ya? Nah, sekarang berdasarkan arah rambatnya, ingat tadi ya, ingat-ingat, yang pertama itu berdasarkan medium rambatannya ada dua, mekanik sama elektromagnetik. Kalau yang kedua itu berdasarkan arah rambatnya, gelombang longitudinal sama gelombang transversal. Apa itu longitudinal? Gelombang yang arah rambatnya itu sejajar dengan arah rambatannya. Dalam suatu gelombang longitudinal terdiri dari suatu renggangan dan satu rapatan, yaitu satu gelombang gitu. Contohnya pada gelombang suara di udara nih. Contohnya dari gelombang longitudinal nih, ada rapatan, ada juga ini renggangan. Ini rapatan dan renggangan itu panjang satu gelombang. Jadi kan ini satu gelombang, satu, ada rapatannya lagi, berarti ini udah dua gelombang. Ada lagi rapatan sama renggangan, berarti 3 gelombang. Ada lagi nih rapatan sama renggangan, udah 4 gelombang. Ini ada 4 gelombang setengah ya untuk panjang suatu gelombang. Itu paham ya? Kalau yang transversal itu gelombang yang arah
Kalau untuk yang transversal, gelombang yang arah getah untuk gelombang transversal, gelombang yang arah getarannya itu tegak lurus dengan arah rambatannya. Contohnya pada gelombang tali, ketika tali digerakkan ke atas dan ke bawah, arahnya kan tegak lurus dengan arah gerakan gelombang. Nih contohnya ya. Nih, gelombang transversal. Nah, ketika kalian mengikat tali nih di tiang, kalian ayunkan atau gerakkan, maka akan timbullah suatu gelombang. Gelombangnya adalah apa? Naik turun. Antara arah getaran itu akan menuju ke bagian titik pusat, yaitu bagian yang ditali nih ya, yang kalian talikan ke tiang gitu ya. Nah, arah getarannya kan naik turun. Nah, ini yang arah naik turun ini adalah satu gelombang, ya ingat. Jadi ada berapa suatu gelombang tersebut ketika tali digerakkan. Maka kalian hitung ini satu bukit ataupun dengan satu turunan itu adalah satu gelombang atau satu panjang gelombang ya. Oke, sebelum kalian melanjutkan materinya, ini token ya, token itu gelombang, tulisannya kecil semua ya untuk token masuk ke materi selanjutnya ataupun ke bagian ujiannya. Ini adanya gelombang, oke. Terus untuk pemanfaatan gelombang dalam kehidupan sehari-hari, ada 4 bagian. Yang pertama itu ada sonar. Sonar itu biasanya digunakan pada kapal-kapal laut untuk menemukan daerah di laut yang banyak ikannya. Jadi sonar itu kayak suatu bunyi ya untuk mencari suatu ikan. Nanti ketika ada titik ikan yang banyak, maka di situ akan ditemukan oleh nelayan, biasanya kayak gitu. Terus satelit buatan. Satelit buatan akan mengorbit mengelilingi bumi dengan tujuan tertentu. Satelit itu digunakan dalam bidang telekomunikasi dan meteorologi. Komunikasi satelit ini digunakan untuk menerima dan menyebarkan gelombang televisi. Contohnya ini kan gelombang televisi nih bisa ke daerah-daerah, terus kita juga dapat menghasilkan informasi dari televisi tersebut. Nah, ini namanya satelit buatan. Terus sel surya. Sel surya itu bertujuan untuk apa? Menampung gelombang sinar matahari sehingga manusia itu dapat memperoleh bentuk energi yang baru. Contohnya apa? Pembangkit listrik ya, sel surya. Nah, itu pemanfaatan untuk kehidupan sehari-hari. Terus ada juga eksplorasi minyak dan gas bumi. Penelitian terhadap perut bumi dilakukan dengan cara memberikan gelombang mekanik pada bumi ke segala arah gitu ya. Oke. Itu untuk pemanfaatannya untuk kehidupan sehari-hari bisa sonar, satelit buatan, sel surya, ada eksplorasi juga minyak dan gas bumi. Oke, terima kasih untuk pertemuan ke-12. Thank you. Semoga kalian paham apa yang Ibu bicarakan, apa yang Ibu bahas. Kalau nggak paham silahkan tanya aja, bisa WhatsApp Ibu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan dan protokol kesehatannya. Sekali lagi, minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin.